Oke, saya rekam dulu nih ya. Oke. Kita rekam sudah. Jadi kalau kita melakukan misalnya riset misalnya itu ya, atau ngambil data di lapangan ya untuk dibuat programnya ya. Nah, itu biasanya datanya kita rekam dulu. Nah, hasil rekamannya biasanya sebuah tabel deh, sebuah tabel data ya. Misalnya ada data seperti ini ya. Ini ada data berisi 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kolom 4 kolom ini terdiri dari isinya ada 5 data misalnya ya. Data record yang ke-1, record yang kedua, ketiga, dan terusnya ya. Nah, terus bagaimana kalau datanya itu sudah kita rekam, terus kita sudah simpan dalam sebuah file yang tipenya teks itu ya. Terus mau kita program, misalnya mau kita hitung apa, parameter statistiknya misalnya, mau dihitung rata-rata atau deviasi standarnya itu ya, dan terusnya. Nah, bagaimana cara mengimport data dari file ini ya, datanya dari file ini diimport ke Scilab ya, untuk diprogram, untuk dianalisa misalnya. Nah, jadi langkah pertama ini kita ikuti aja nih tugas praktikum ya. Kita bikin file dulu, namanya data1.txt. Nah, kita buka Notepad ya, bikinnya pakai program untuk menulis teks ya. Nah, harus pakai Notepad ya. Editor teks ya, yang editor teks yang murni ya. Jadi kalau kita pakai MS Word itu kan teksnya nggak murni ya, karena teksnya bisa dibuat huruf tebal, tipis, terus fontnya bisa diatur. Nah, itu kalau untuk keperluan ini programming kita nggak butuh itu ya, kan kita hanya butuh untuk nyimpen data ya. Sorry, sampai mana tadi? Nah, jadi kita hanya butuh editor teks yang paling sederhana ya. Ini kita pakai Notepad aja. Nah, caranya gini. Nah, misalnya datanya nih, ini kita copy aja nih datanya nih. Untuk data contoh nih, kita copy. Kita masukkan di Notepad. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat. Antar kolom itu disela dengan spasi. Ya, spasinya sekali aja nih supaya rapi ya. Jadi di sini ada kolom range, kolom P1, P2, P3 itu misalnya ya. Ini nama kolomnya bisa jadi nama variabel nanti ya. Terus ini datanya ya. Datanya ada 5 baris berarti ya, 5 record ya. Masing-masing disela dengan spasi. Kalau datanya berisi bilangan pecahan ya kasih aja koma ya, komanya pakai titik misalnya. Kalau nggak ada koma berarti dia bilangan bulat ya, dia otomatis akan detect nanti waktu kita baca ya. Oke, nah sekarang kita simpan ini filenya ya. Pastikan nyimpennya itu di folder tempat programnya itu disimpan ya. Jadi folder program dan file datanya tadi harus berada di satu program. Kalau punya saya, misalnya saya simpan di sini biasanya ya. Nah, ini saya contoh di sini. Nah, ini. Oke, nah misalnya di sini ya. Ini saya sudah punya di sini. File data 1 ini ya. Saya sudah buat foldernya di dokumen program 1 ya. Nah, tentu kalau kamu harus ngecek dulu folder tempat programnya ada di mana gitu ya. Ini saya ngecek dulu ya, misalnya ini. Saya sudah punya sebenarnya, nah, kan. Nah, jadi ini ya, saya sudah punya sebenarnya file namanya data 1.txt. Jadi kalau file dari Notepad ini ya, yang tadi kita bikin yang belum kita simpan tadi ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita simpan ya, pilih file, save as itu supaya lebih aman ya. Jadi ekstensinya harus txt. Nah, ini ya dia defaultnya txt memang ya. Jadi kasih nama di sini, simpennya
pastikan di folder di mana program Scilab-nya disimpan ya. Nah, untuk melihat di mana program Scilab kamu itu disimpan ya, waktu nulis program itu ya. Nah, itu caranya kalau ternyata di sini ya. Nah, gitu. Nah, di sini baru ketika namanya ya, ketika namanya terpilih save. Nah, gitu ya. Nah, untuk melihat apa di mana kamu nyimpen program atau program Scilab kamu itu disimpan di mana itu ya, waktu nulis program itu. Caranya ke pilih file, pilih ini display current directory. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu current directory-nya ada di documents kan. Jadi kamu nyimpan programnya harus ada di dokumen itu ya, jangan di tempat lain ya. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau nyoba nulisnya ya. Kalau ini mau dirubah juga bisa nih. Jadi kalau mau dirubah pakai ini change current directory ini ya. Nah, pilih ini kalau mau dirubah tempat nyimpan programnya ya. Ini. Nah, sekarang datanya sudah punya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca data tadi supaya dia masuk ke variabel di pemrograman kita ya, di Scilab kita ya. Nah, kita buka lagi tutorialnya ya. Terus berikutnya nih, nah dua jalankan perintah import data berikut. Nah, jadi dari apa Scilab kita jalankan perintah ini. Jadi misalnya isi dari file data txt tadi mau kita simpan ke variabel A ya. Ini kita jalankan di perintah baris saja coba ya. Di sini saya tekan. Itu ya. Tapi di programku tadi ya, coba dulu ya. Coba dan nah bisa nih. Lihat keluar ya. Nah, langsung. Jadi isinya data-data tadi ya. Nah, coba nih harapan saya kamu nyoba juga ini. Dan nyoba terus berhasil. Tadi pertama datanya harus masuk di ini dulu, di Scilab-nya dulu. Kalau di dokumen mana? Oh, ini ada juga ya. Nah. Jadi kamu nyimpen data ini ya tadi ya, data file data 1.txt tadi harus berada di dokumen aktif kamu ya, nah, supaya dia langsung terbaca. Ya bisa sih di sini kamu menyebutkan alamat itunya bisa sih di perintahnya. Di perintah ini kalau kamu sebutkan nama foldernya juga bisa ini. Nah, coba misalnya ini, kalau saya mau baca yang ada di C, Ctrl V, cek slash, jadi programku misalnya. Sama tadi establishnya ya. Di folder programmu tadi ada juga data 1 punya saya tadi ya. Nah, ini harusnya sama juga nih. Oh, enggak kena, enggak detek ini. Error. Oh, programku nya tadi tulisannya harus sama persis ya. Mana aja dokumen. Bentar deh, bukan lagi sini. Terus di programku. Oh, kayaknya besar ya programku, kayaknya besar ya. Sama dia. Kamu ada yang nyoba juga nih ya. Programku. Nanti presentasikan. Cannot open file documents program. Code data 1.txt. Oh, enggak ada berarti. Enggak ada di sini. Programmu tadi rasanya ada tadi ya. Atau di ini nih yang terbaca yang di dokumen tadi ya.
Nggak apa-apa lah, yang terbaca ini aja ya. Yang terbaca yang ada di dokumen tadi ya. Jadi ini aja ya. Nah, ini yang jalan ya. Oke. Ada kamu yang nyoba? Nah, sekarang kalau datanya sudah tersimpan, sudah masuk ya, masuk ke Scilab kita, tinggal kita olah ya. Misalnya kita mau menghitung berapa total data di kolom 1 nih ya. Kolom satunya itu tadi kalau di apa? Isinya ini ya. Nah, ini ya. P1 ini ya. Nah, isinya angka 10, 9, 5, 3, 0. Nah, berapa totalnya misalnya gitu ya. Nah, kita bisa menghitung dengan apa? Menambahkan perintah-perintah statistik misalnya ya. Nah, misalnya kita bisa membuat program seperti ini sekarang. Atau ini kita tiru. Perintah ini kita tiru ya. Kita tiru. Sekarang kita niru perintah yang ada di e-learning ya. Sorry, biar kelihatan ya. Oke. Kita bikin variabel jumlah misalnya. Kita mau menghitung jumlah total dari data di kolom 1 ya. Jumlah kita isi 0 dulu. Jadi kita bikin variabelnya dulu. Variabel ini nanti kita pakai untuk menghitung hasil penjumlahannya gitu ya. Nah, sudah. Sekarang kita ketikkan for. Jadi kan datanya kan array ya. Kalau array untuk bisa membaca datanya satu-satu, kita pakai looping ya. Perintah loop for. For i sama 1, terus bergerak satu-satu sampai 5. Nah, gitu ya. Ini artinya perintah looping, kita sudah pernah belajar looping ya. Menggerakkan variabel i, jadi i-nya diisi 1 ya, mulai dari 1 yang integer ya, terus bergerak satu-satu, jadi nanti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, sampai ketemu 5 gitu maksudnya. Nah, terus perintahnya munculkan isi variabel a ya, yang isinya array tadi ya, kolom yang baris yang ke i ya, kolom kedua. Nah, lihat datanya tadi kan ada di kolom kedua nih ya. Kolom pertama kan hanya berisi nomor nih, nomor recordnya, nomor barisnya ya, baris 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Nah, datanya kan yang mau kita total di baris kolom kedua ya. Berarti kita mengaksesnya a dalam kurung i, 2. I-nya menunjukkan barisnya ya. Tutup lagi. Enter ya. Terus kita jumlah isi dengan variabel jumlah kita isi dengan data di setiap baris yang ke i gitu maksudnya nih. Nah, gitu ya. Setiap baris i pada kolom kedua. Oke, nah sekarang kita tutup ya, n. N ini maksudnya untuk mengakhiri perintah for-nya ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi jumlahnya adalah 27. Itu ya. Jadi kalau kita ketikkan A adalah isinya datanya ini ya. Kalau sekarang kita ketikkan jumlah atau kita tampilkan isi variabel jumlahnya adalah 27. 27 dari mana? 27 adalah dari jumlah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 3. Nah, gitu ya. Ya. 10 tambah 17, 27 ya. Oke. Kalau mau bagus sih programnya ditulis di itu ya, di sini ya. Tadi di copy boleh tadi. Ini program ini. Kalau mau bagus tulis di sini. Tulis di Notepad. Desain ya. Ini ya. Ctrl V. Ya. Copy sini. Oh, sorry di editnya. Panahnya untuk copy nih. Nggak usah ya. Oke. Ini. Tentu dengan kamu sudah punya variabel atau perintah A tadi ya. Perintah A-nya tadi kita
copy ke di program ini boleh. Ini tadi perintahnya ya. Oke, kita copy. Jalan sini, Ctrl V. Nah, ini. Nah, oke. Jadi fmat itu maksudnya itu perintah untuk membaca data yang ada di file data1.txt ini. Oke, nah kalau dengan begini misalnya kita mau ngubah, sekarang coba yang di total kolom yang kedua misalnya, kolom yang kedua, kolom yang ketiga misalnya deh, kolom yang ketiga ini misalnya isinya ada bilangan pecahnya nih ya, nah ini ya kolom ketiga ini ya datanya ya, nah, nanti hasilnya apa? Tinggal kita jalankan, coba ya, save and execute. Kita simpan. Nah, ini kalau punya saya selalu nyimpannya kan di programku nih. Oh, ya oke. Tapi di folder programku tadi kan ada juga ya data 1 tadi saya sudah nyimpan tadi ya. Ini saya kasih nama misalnya latihan dari apa nama kuliah kita nih judulnya ya. Import data ya. Latihan import data. Latihan import data misalnya gitu ya. Oke, kalau kita simpan, nah dia muncul seperti ini. Oke, terus berapa? Sekarang berapa ya jumlahnya? Nah, lain ya, sekarang jumlahnya berisi angka 53 ya. Oh, harusnya di sini kita displaykan boleh nih. Setelah programnya displaykan total jumlah data gitu ya. Nah, gitu ya. Total jumlah datanya, koma jumlah. Saya keluar ya. Jumlahnya. Nah, keluar ya. Oh, ini kalau saya lihat saya yang lama nih, kalau jumlahnya di situ nih, jumlahnya di sini harusnya. Supaya dia nulisnya di bawahnya. Nah, ini mencetak isi variabel jumlah. Nah ini ya total jumlahnya ini, datanya ini gitu ya. Nah kalau kita tulis di Signet, kalau kita mau ngubah, saya mau ngitung jumlah yang kolom yang lain mudah, tinggal itu saya ganti aja. Saya mau ngasih kolom yang mana ya? Kolom yang keempat misalnya, kolom yang terakhir ya. Nah, tambah kolom 4, nah sudah. Saya akan muncul. Save and execute. Nah muncul ya, jumlahnya ini gitu ya. Kita balik kolom yang kedua tadi misalnya. Kolom yang kedua mau kita hitung. Nah, ya, saya. Oke, ada nggak yang nyoba kamu? Boleh dipresentasikan? Kalau ada yang nyoba, nah sekarang tugasnya dia ada di poin 4 sama 5 ini ya. Lihat. Di tugas poin 4, tambahkan satu kolom lagi pada data 1.txt. Nah, ya. Kemudian buatlah program. Buatlah program atau perintah untuk menjumlahkan data di kolom 3, 4, dan kolom 5. Gitu ya. Ini sudah saya demokan tadi. Coba tambahilah tugasnya. Menghitung jumlah dan rata-rata. Nah, bisa menghitung rata-ratanya. Saya edit nih tugasnya ya. Buatlah program untuk menghitung jumlah dan rata-rata misalnya.
Kalau ada yang ikuti berhasil boleh presentasi ya. Atau nggak berhasil error juga boleh menunjukkan ke saya. Menunjukkan kamu tuh bisa mengikuti. Kalau ada yang presentasi baru nanti saya tunjukkan kisi-kisi soalnya ya. Kira-kira nanti Pratama yang bisa, Pak. Pratama bisa, ada? Pak. Ada Boleh, Pratama, boleh. Pak. Boleh. Tunggu ya. Ini saya betulkan lagi. Kamu sampai presentasinya sampai menjumlahkan di yang kolom kedua tadi jadi ya. Untuk menjumlahkan data. Dan menghitung rata-rata. Nah, gitu ya. Sampai itu kan ya. Biar lebih seru ya. Bukan cuma jumlah. Kalau jumlah kamu tinggal mengikuti program saya tadi. Kalau ditambah menghitung rata-ratanya gimana ya? Kan mudah ya. Rata-rata kan berarti totalnya atau jumlahnya tadi dibagi dengan banyaknya data sudah ketemu rata-rata. Oke, saya stop search dulu. Apa tadi yang mau presentasi siapa namanya? Pratama Reski, Pak. Pratama Reski. Oke. Oh, sorry. Pratama Reski. Pratama Reski. Oke. Saya bikin kamu host. Nah, silakan kamu share screen kamu, Pratama Reski ya. Tunjukkan ke temannya kalau kamu berhasil ya. Oke. Bagus. Jadi kamu menghitung total data di kolom berapa? Di kolom 2. Yang pertama di kolom 2, terus yang selanjutnya itu di 3, 4 dan 5, Pak. 3 sampai 5. Oke, sudah dibikin semua ya. Iya, Pak. Oke, good. Nah, kamu tinggal ngerjain yang tugas poin 4 tadi ya. Tambahi datanya ya, tambah satu kolom lagi. Ya, variabelnya Siap, Pak. nama variabelnya bebas tadi. Kalau tadi kan P1, P2, P3 ya. Kamu ganti misalnya berikutnya P4 misalnya atau A, B, C boleh. Yang Oh iya, Pak. nama kolomnya tadi. Iya, Pak. Bagus, Pratama Rizky bisa nih. Ada lagi nggak yang lain yang mau presentasi? Tinggal kamu ngerjain yang poin 45 tadi ya. Si Jawa Pratama ya. Ada lagi yang bisa yang lainnya? Ini kuliah terakhir nih, tunjukkan kamu nih hebat ya. Kalau pengen dapat nilai bagus. Kalau cuma nilai biasa-biasa ya mudah lah aku kasih nanti. Kamu nak bagus harus bereja kamu. Kamu tuh harus tahu ya, kalau dosen tuh ngajar di kelas yang muridnya banyak, ini banyak loh kelasnya nih. Coba berapa nih yang gabung? Nah, 46. Ini kalau nggak salah di absen tuh ada 70-an atau 60-an paling nggak tuh. Ini banyak nak ikut kuliah ya. Susah kalau jarang ikut kuliah ya. Pakai learning itu bukannya dosen nggak tahu, kan malah mudah dosen ngetahuinya. Siapa yang kuliah, siapa yang tidak. Kan dosen kamu nggak kuliah, dosen nggak tahu nih aku nggak kuliah. Bukan, salah. Dosennya malah tahu, mudah. Tinggal dibuka di aktivitas learning kamu. Nah, kamu rajinlah presentasi kayak Pratama tadi, nah bisa nunjukin aja. Salah juga nggak apa-apa. Ini error Pak, nah nggak apa-apa errornya. Tunjukin tandanya kamu ngikuti kuliah saya. Ayo siapa ayo. Biar dia paling dosen nih. Kalau dosen tuh ngadepi banyak mahasiswa, harusnya kamu ada cara aja sesuai nama aku diapali sama dosen yang mana. Presentasi gini ya. Karena jangan salah, kalau dosen itu nggak hafal dengan kamu ya, maka kalau dosen mau ngasih nilai kamu bagus, nak mikir-mikir loh. Siapa nih budak ini? Ya. Apalagi kau nilainya jelek, nanti sana dosen nilai bagus. Nggak hafal warnanya siapa. Yang dihafal dosen tuh ya biasanya rajin presentasi itu ya. Kuliahnya rajin ya.
Ada sih yang nakalnya kadang diapali juga ya. Diapali karena nakalnya ada. Coba siapa yang mau nunjuk lagi nih? Materi praktikumnya mudah nih. Ini kali ini mudah kan ya. Coba mengikuti yang ada di e-learning aja. Nah, ada. Buka e-learning-nya, terus ikuti yang ada di e-learning-nya. Kita tunggu ya, siapa yang mau presentasi lagi ya. Puasnya minggu depan, semua kelas ya, seluruh kelas itu mulai hari Senin nanti. Kita ujian. Nah, untuk yang mata kuliah ini, yang dengan saya ini, ya kita sepakat aja ya, ujiannya sama seperti jadwal kita kuliah ini ya. Jadi, Sabtu depan berarti kita kuliah. Jam seperti inilah ya. Oh, ini yang kelas apa nih? Ini belum ada link tugasnya nih. Nanti saya buat ini link upload tugasnya ya. Link upload. Link untuk upload tugasnya saya buat ini nih. Oke. Oh, ini bukan pertemuan 14 nih, pertemuan 15 ini harusnya ya. Kalau ini sudah ada nih kayaknya linknya. Oke, saya tunggu nih, siapa yang mau presentasi lagi? Kamu cuma mengikuti praktikum yang ada di tugas session time out. Apa nih? Kok nggak bisa nyimpan? Oh, sudah setengah jam nih kita kuliah. Oke. Oh, nama ini berubah nih. Nah, saya edit lah ya nih. Ini saya belum login sini tadi. Saya refresh dulu coba ya. Oh, ini ada forumnya ya. Ada lagi yang mau presentasi? Selain Rizky tadi ya? Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Apa namanya? Alvin Pak. Oh, apa nanya Pak? Kan saya baru masuk Pak. Jadi programnya itu ditulis di notepad ya Pak? Baru masuk? Kok baru ikut kuliah ini maksudnya? Tidak Pak. Belum Pak. Tadi telat Pak, telat masuknya. Siapa namanya tadi? Alvin Oktarian Pak. Nulisnya di ini. Nah, ntar ya aku share screen lagi. Ya, Pak, baru. Jadi kita ini bikin programnya sekarang ini ada 2 file ya. Pertama file yang kita pakai untuk nyimpen data. Nih ya, file yang untuk nyimpen datanya ketik di notepad jadi diketik seperti ini pakai notepad ya. Nah, ini datanya. Data yang diketikkan itu yang ada di e-learning itu. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya? Apakah layar saya sudah kelihatan? Pak, belum Pak. Belum Pak. Masih ya. Ini ya. Nah, yang ini datanya ini. Datanya ini ketik di notepad. Nah, isinya tidak perlu ngetik, kamu copy aja, copy di blok aja, di blok, terus pastekan di notepad kosong ya. Nah, simpen dengan nama data.txt. Nah, ini kan ditentukan data 1.txt. Nah, itu nama file datanya ya. Oke, ngerti ya? Nah, terus programnya gimana? Nah, untuk menulis programnya kamu bisa langsung nulis di konsol ya, tapi yang enak ditulis di Synode. Nah, kalau tulis program tuh kamu klik ini, ngeklik apa? Nah, ini launch Synode ini. Nah, ini diklik, nanti akan muncul tempat ngetik. Ya mirip kayak Notepad ya, tapi ini khusus untuk nulis program Scilab-nya ya.
Nah, kalau nulisnya di sini nanti kalau mau menjalankan tinggal dipilih run gitu maksudnya. Sini. Nanti tekan tombol run, kalau baru pertama kali ngerunnya nanti diminta nyimpen ya. Nah, simpen lagi nama programnya, baru nanti akan jalan. Ini contohnya. Ini programnya. Jadi program yang ada di e-learning tadi itu kita pindahkan ke Scilab ya. Desain tadi ya. Nah, lihat kan pertama kita menjalankan perintah app scan app mat ya. Itu artinya file scan format mat. Nah, jadi perintah untuk membaca file data satu txt ini ya, pada contoh kita ini yang berisi data data yang mau diprogram, mau dianalisis, mau diapakan, mau dihitung apanya gitu misalnya. Nah, ini contohnya ya. Taruh ini terus ini. Nah, gini ya, kira. Tuh, ini perintah di baris pertama tadi ya, gunanya untuk membaca isi dari file yang namanya data1.txt. Nah, setelah terbaca ini kan isi datanya kan ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kolom pertama namanya runs. Kolom kedua namanya P1, kolom ketiga P2, P3 gitu. Disela dengan spasi. Beda kolom salah dengan spasi. Nah, spasinya nggak harus urut, tidak, karena ini kan notepad ya. Kita hanya butuh ini, nanti program akan detek sendiri nih. Nggak harus urut, nggak harus spasinya nih, nggak harus persis ini maksudnya. Nah, nggak harus. Meskipun kalau kamu urusin nggak boleh sih, nggak masalah. Tapi kan ngelamu ke gawe ya. Nah, nggak harus seperti ini, nggak harus. Yang penting ada spasinya itu. Untuk membedakan antar kolom dari data yang kita simpan di file, yang penting disela dengan spasi. Ya. Ini penting loh, karena kalau kamu mau menganalisis data di lapangan, kan tidak mungkin datanya itu harus ngetik manual. Mungkin datanya sudah terekam dalam bentuk file misalnya. Contohnya misalnya datanya itu hasil sensor yang dipasang di jalan tol, ya misalnya itu ya. Pada hari ini berapa mobil yang lewat, berapa mobil yang keluar, berapa mobil yang masuk. Terus hari kedua berapa mobil yang keluar, berapa yang masuk, misalnya gitu ya. Nah, nggak mungkin dihitung manual itu, diketik satu-satu. Nggak mungkin, pasti datanya itu sudah terekam oleh sensor ya, oleh mesin. Nah, kamu tinggal narik gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau kamu sudah punya data dalam bentuk kolom seperti ini, tentu dalam prakteknya banyaknya baris bukan hanya 5 gini ya, kalau kamu di lapangan ya. Ya bayangkan nak ngitung banyaknya mobil yang lewat di jalan tol, nah, tinggal kamu nak ngitung dalam periode apa kan? Periode harian atau mingguan atau bulanan ya. Tentu datanya bisa data 1 tahun ada, pasti banyak, pasti bisa ribuan ya. Nah, itu tidak mungkin kalau ketik manual data dari sensor gitu maksudnya. Nah, kalau kamu sudah punya file datanya, terus kamu mau olah, nah caranya seperti ini gitu maksudnya. Gunanya ya. Atau kalau sekarang yang keren tuh dari sensor Internet of Things ya. Nah, kalau orang komputer ada sekarang yang dikembangkan orang itu namanya Internet of Things ya. Itu sensor yang diprogram yang digunakan untuk mendapatkan data ya. Macam-macam datanya ya. Data suhu, data kelembaban udara misalnya. Kalau kamu orang teknik itu banyak dibutuhkan. Banyak data di lapangan tuh yang harus lebih bagus datanya diambil dari sensor, sehingga kalau kita mau analisis tinggal ditarik aja datanya dari program, dari komputer gitu ya, lalu dianalisis dengan pemrograman. Oke, gitu tadi siapa yang nanya tadi? Ngerti ya? Atau coba kamu share screen kamu. Siapa namanya tadi? Coba kamu share screen. Kamu bisa Pak, lagi digawekan, Pak. Sudah muncul belum hasilnya? Nggak apa-apa, error nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Siapa? Oktarian ya? Alvin Oktarian, benar? Ya, Pak. Oke, presentasi kamu ya, lihat ya. Kamu share screen ya. Belum, Pak, lagi digawekan, Pak, ini, Pak. Tidak apa-apa, nanti ditunjuk. Masih error ininya. Nah, nanti dilihat errornya apa kan gitu.
Oke. Maaf Pak. Presentasi Nonton. itu nggak harus kamu sudah berhasil jalan bagus ya. Kalau si Pratama tadi bagus sudah jalan ngerti. Salah Pak, juga izin, nggak Pak. apa-apa ditunjukin. Izin Nah, Pak kamu Heri. sudah host nih. Kalau mau presentasi tinggal pilih share screen dan di siapa Alvin Oktarian. Ini Pak Nah, Heru, nanti Pak. dilihat salahnya apa. Nah, ini adalah contoh. Kamu nyimpennya di mana? File Di coba kau buka dokumen. folder kamu. Nyimpen Dokumen. data 1.txt-nya di mana? Dokumen. Dokumen, oke. Nah, sekarang buka Scilab kamu, Scilab-nya dibuka. Ini. Itu sudah aktif, Scilab kamu. Scilab. Nah, itu pilih file, coba klik file. Nah, terus pilih current working directory. Oke, coba klik itu. Udah. Di dokumen. Nah, kok bisa nggak muncul? Bener harusnya. Coba di mana nyimpennya tadi? Di Atau buka dokumen. notepad kamu coba. Coba notepad kamu buka. Ini Pak. Coba ulang lagi. File save as coba. Pilih file save as. Save. Di mana itu Pak? Yang di notepad tadi. Notepad ya Pak. Ini perintah cannot open file tadi nggak nemukan gitu. Kamu Scilab kamu nggak menemukan file data 1.txt ini. Artinya folder yang dibaca beda dengan folder tempat Ini kamu Pak. Ganti ya, file pilih directory save as. itu. Ya. Terus nyimpennya di Dokumen. dokumen tadi ya. Ya oke, coba save coba. Atau File name-nya itu salah, Pak. Hah? Dia data 1.txt terus ditambah nama program